Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh, Pak. selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi pada pagi hari ini kita dalam mata kuliah Teknik Pondasi ya. Eh, Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita setelah pertemuan sebelumnya. Ya, kalian sudah menyimak dan memahami atau menonton ya video materi yang saya berikan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana kita mengontrol ke kualitas pondasi tiang. Sebagaimana kita ketahui, materi-materi kita yang sebelumnya yang kita pelajari itu adalah membahas pada tahap perencanaan. Ya, jadi kita membahas pada tahap perencanaan pondasi tiang, di mana pada tahap perencanaan pondasi tiang itu harus dihitung atau dikontrol stabilitas tiangnya, ya, dan kekuatan struktur tiang serta penurunan tiang. Ya, jadi 3 hal itu yang harus direncanakan atau dikontrol terlebih dahulu ya pada tahap perencanaan. Nah, untuk mereview pada saat kontrol stabilitas tiang ya, itu kita harus mengontrol eh, kekuatan tiang atau kontrol stabilitas horizontal tiang ya dan juga vertikal tiang. Jadi tolong diperhatikan itu baik-baik ya. Beda dengan pondasi telapak ya. Yaitu pondasi telapak kan ada kontrol FK guling, FK geser, FK daya dukung ya. Nah, tapi kalau untuk pondasi tiang itu kontrol stabilitas tiang itu dari kontrol kekuatan tiang horizontal, menahan gaya vertikal dan menahan gaya horizontal. Karena apa? Karena tiang itu hanya bisa menerima gaya vertikal dan gaya horizontal. Yang tidak bisa tiang individu ya, kalau dia cuma satu, itu tidak bisa menerima beban guling atau tidak bisa menerima momen. Sehingga kalau pada tumpuan ya atau pada fondasi yang akan kita rencanakan itu ada momen ya, itu harus kita buat minimal 2 tiang ya. Sehingga dengan 2 tiang ini keduanya bisa menerima beban momen ya, di mana yang satu akan tertarik dan yang lainnya akan tertekan ya, gitu. Tergantung arah momennya bagaimana ya. Itu keduanya ini saling eh, membantu dalam menahan beban atau momen ya, itu menahan momen ya, yang sehingga kalau yang satu tertekan ya, yang satu akan tertarik sehingga kedua tiang ini ya saling membantu, yang satu menahan tekan, yang satu menahan tarik. Begitu ya apa mekanismenya fondasi tiang dalam menahan beban yang diterimanya. Oleh karena itu ya eh, kita juga harus menghitung ya eh, terlebih dahulu bagaimana kekuatan pondasi tiang individu, artinya pondasi tiang yang berdiri sendiri, ya, dan kemudian baru kita kontrol bagaimana kalau mereka berkelompok, ya, gitu. Nah, sekarang ya pada tahap perencanaan kalian sudah bisa menentukan
jumlah tiangnya ya dalam satu kelompok ya, itu kalian rencanakan. Kemudian kalian juga sudah merencanakan, kedalaman tiang ya, sehingga dengan kedalaman dan susunan tiang tersebut tentunya kalian kontrol terhadap 3 tadi ya, kekuatan kestabilan tiangnya ya, terhadap beban horizontal dan beban vertikal ya. Kemudian kedua terhadap penurunan dan terhadap yang ketiga terhadap kekuatan strukturnya ya, menahan beban. Nah, itu ketiganya sudah kalian kontrol. Nah, sekarang seperti diketahui bahwa pelaksanaan pondasi tiang ya, itu beda dengan pondasi telapak misalnya ya. Kalau pondasi telapak sebagai perbandingan ya, kalau kita mau mengecor atau membuat pondasi telapaknya, sebelumnya tanah itu digali dulu sampai kedalaman yang diinginkan ya, sampai tanah dasar, di mana tanah dasar itu adalah tempat diletakkannya pondasi telapak. Kemudian kalau tanah tersebut sudah digali ya, itu nanti akan baru kita cor pondasinya ya, itu. Nah, sehingga begitu sudah dicor ya, kemudian sudah kering betonnya ya, kita bisa melihat kekuatan atau keutuhan dari hasil pengecoran pondasi telapak tersebut ya, kelihatan ya. Jadi kalau misalkan ya, kalian tahu ya kalau beton itu ya tidak boleh ada rongga-rongga rongga-rongga udaranya, sehingga pada saat pengecoran beton ya, itu vibrasinya ya itu harus, atau pemadatannya harus baik ya. Nah, artinya ya pada pondasi telapak ya, begitu kita cor ya, kemudian dia itu kering, ya kita bisa melihat kualitas dari beton tersebut ya, kualitas beton dari pondasi telapak tersebut. Nah, beda dengan pondasi tiang ya. Nah, pondasi tiang seperti sudah kita bahas sebelumnya ya, menempatkan atau memasukkan tiang ke dalam tanah tersebut ya, banyak macamnya ya. Ada yang pertama adalah yang kita sebut dipancangkan. Jadi ada tiang utuh, tiang pracetak yang sudah dicetak di pabrik ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tanah ya dengan cara dipancangkan, dipukul ya, tanpa mengeluarkan tanah untuk lubangnya ya. Jadi dia itu dipaksakan masuk ke dalam tanah dengan cara dipancangkan istilahnya ya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua ya, nah kalau kita mau tetap menggunakan pondasi pracetak ya yang sudah jadi ya, kemudian kita mau masukkan ke dalam tanah, kemudian kita ada kendala bahwa tanah tersebut cukup keras sehingga kita tidak bisa melakukan pemancangan ya. Nah, itu bisa dilakukan terlebih dahulu ya. Lobangnya ya kita buat dulu, kita bor dulu lobangnya. Begitu ya. Kita buat lobangnya, kita bor ya. Nah, kemudian baru tiang tersebut, tiang pracetak tersebut kita masukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat ya. Nah, lalu seperti menanam pohon ya, itu seperti menanam pohon. Jadi tiang pracetaknya kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat ya dengan cara dibor ya, itu. Kemudian nanti setelah itu kita uruk lagi ya, kita uruk ya, kita timbun kembali ya, itu lubangnya yang belum di sela-sela tiang tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, bisa kita lakukan ya tadi sama dengan yang kedua ya, kita bor dulu ya, tapi kita mau menggunakan bukan beton pracetak, bukan tiang pracetak ya, tapi kita mau buat
tiangnya adalah yang dicor di lokasi, ya. Nah, sehingga kita memasukkan beton ke dalam bor lubang tersebut, ya. Kemudian nanti akan menjadi tiang pondasi tiang. Nah, pondasi tiang jenis ini yang kita sebut sebagai tiang bor, ya. Jadi dibor dulu, ya, baru kita cor, ya. Nah, jadi ada secara prinsip ada 3 mekanisme atau cara bagaimana memasukkan tiang ke dalam atau membuat pondasi tiang, ya, itu di dalam tanah. Nah, sedangkan dalam perhitungan, ya, itu kita membedakan pondasi tiang bor dan pondasi tiang pancang untuk perhitungannya. Ya, kalau mekanismenya seperti yang pertama, ya, dipancangkan, itu kita menghitungnya atau mengontrolnya atau merencanakannya dengan menggunakan perhitungan pondasi tiang pancang. Tapi kalau mekanisme pemasukannya seperti yang di 2 dan 3 tadi, ya, kita lakukan bor dulu, ya, baru kita masukkan, ya. Nah, itu kita dalam perencanaan itu kita hitung dengan menggunakan analisis seperti pondasi tiang bor, ya. Nah, begitu, ya. Nah, sekarang kan apakah dari dari 3 metode pembuatan tiang bor tadi, ya, itu banyak juga metode yang khusus lainnya, ya, seperti tiang Franky, kalian bisa pelajari, beda juga, ya, tapi secara prinsip masuk di mekanisme ketiganya ini, ya, gitu, ya. Nah, sehingga kalau pelaksanaannya seperti ini, ya, misalkan metode 1 kita pancangkan yang cetak ke dalam tanah sampai kedalaman yang kita inginkan. Nah, kemudian apakah kita yakin bahwa pondasi tiang tersebut atau tiangnya tersebut, tiang pracetak tersebut, ya, dalam proses pemancangan, ya, itu tidak terjadi keretakan, ya kan? Itu tidak terjadi keretakan pada tiang pracetak tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui apakah tiang pracetak tersebut begitu sampai pada kedalaman yang diinginkan tidak terjadi keretakan, ya. Nah, masih memenuhi daya dukung dan kekuatan yang sudah kita hitung dalam perencanaan, ya, yang tadi yang sudah kita kontrol. Ya, karena dalam perencanaan kan kita kontrol dengan 3 hal tersebut, ya, dengan susunan tiang yang ada, dan kedalaman yang sudah kita rencanakan, ya, kita hitung ternyata oke, sudah oke, ya kan. Nah, baru kita laksanakan di lapangan. Nah, tapi masalahnya tadi, ya kan, begitu kita buat tiang tersebut, ya kan, dengan menggunakan metode 1 yaitu kita pancangkan, kita kan tidak yakin apakah tiang tersebut, ya, atau tiang pracetak tersebut, ya, masih utuh atau tidak, ya, atau sudah terjadi keretakan atau bahkan patah, ya. Nah, kalau terjadi patah, keretakan, ya, sehingga hasil perencanaan kita itu tidak berlaku lagi, ya, gitu. Artinya tiang tersebut tidak mampu menahan beban-beban yang diterimanya. Nah, bagaimana cara kita meyakini bahwa tiang tersebut masih memiliki kekuatan dan daya dukung yang sesuai yang kita hitung, ya, atau dapat menahan beban. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kontrol kualitas tiang, ya, yang akan kita pelajari, ya, pada kesempatan kali ini. Begitu, ya. Demikian juga dengan metode 2 sama, ya. Yaitu kalau kita ada metode 2, ya, eee, walaupun kemungkinan terjadi retak dan patah, ya, nah, itu lebih relatif kecil, ya, tapi kita perlu tetap melakukan kontrol kualitas tiang, ya, setelah pemancangan atau setelah pemasukan tiang tersebut ke dalam tanah. Begitu, ya. Kemudian metode yang ketiga apalagi, ya,
kita melakukan pengecoran langsung di lokasi, seperti kalian sudah belajar atau praktek bagaimana membuat beton, ya kan? Masalah pemadatan beton, ya, pada saat pengecoran, itu bukan hal yang mudah, ya, untuk mendapatkan beton yang benar-benar padat, ya, tidak ada rongga-rongga udaranya, ya. Nah, disitulah kita butuh bagaimana mengontrol tiang yang dicor di lokasi ini masih memiliki kekuatan yang kita inginkan sesuai dengan perencanaan. Oke. Nah, itu perlunya kenapa kita mengontrol kualitas tiang. Nah, selanjutnya saya izin share screen. Semoga sudah bisa dilihat share screen saya ya. Bisa, Pak. Baik, kalau begitu saya bisa slideshow. Oke. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mengontrol kualitas fondasi tiang ya yang sudah berada di dalam tanah ya. Nah, ada 3 cara ya yang bisa kita lakukan ya, yaitu yang pertama adalah menggunakan uji pembebanan statis ya gitu, dengan melakukan uji pembebanan statis terhadap tiang tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan yang namanya uji calendering ya. Nah, kalau uji calendering ini memang lebih kepada uji yang dengan cara dinamis ya. Nah, kalau yang ketiga, PDA dan PIT, PDA itu singkatan dari Pile Dynamic Analyzer ya, dan PIT adalah Pile Integrity Test ya. Nah, ini adalah cara yang lebih canggih ya gitu. Ini kalau yang 1 dan 2 ini saya menyebutnya adalah cara konvensional ya. Kalau yang ketiga ini sudah menggunakan eh, apa namanya komputer ya seperti itu. Nah, ketiga cara ini akan kita pelajari ya. Kita mulai dengan uji pembebanan statis ya. Pada dasarnya uji pembebanan statis ini dilakukan dengan cara memberikan beban yang diletakkan di atas kepala tiang ya. Jadi kalau tiang sudah dimasuk ke dalam tanah ya, dengan cara apapun yang tadi sudah saya jelaskan secara prinsip sebelumnya ya, itu kita beri beban ya. Kemudian dengan diberi beban, tentunya tiang tersebut akan mengalami penurunan atau deformasi secara vertikal. Nah, di mana deformasinya atau penurunannya diukur dengan menggunakan yang kita sebut arloji ukur yang dipasang pada tiang ya. Jadi kita bisa mengukur penurunan ya daripada tiang tersebut ya setelah diberi beban yang sudah kita tentukan ya, tergantung metodenya bebannya berapa ya. Kemudian penurunannya bisa diukur ya dengan arloji ukur. Nah, penampakannya seperti ini ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi di atas tiang ini ya, tiang ujinya nih ada di bawah ya, di tengah-tengah daripada apa namanya tumpukan beton ini ya, balok beton ya. Jadi beban ini kita berikan ya dalam bentuk blok-blok beton ya, blok-blok beton ya. Kemudian di sini bisa dilihat ya. Nah, tiangnya yang warna kuning ini adalah kuning ya.
ini adalah tiang, ya, kemudian pada tiang tersebut, diletakkan arloji ukur untuk mengukur penurunan, ya. Nah, sistem pembebanannya adalah menggunakan yang kita sebut hydraulic jack, ya. Jadi dengan menggunakan hidrolik ini, ya, kita pompa sehingga, di atas hidrolik ini akan menekan ke atas dan ke bawah tentunya, ya, dia akan menekan, ya, karena atas ditahan oleh beban, bawah ditahan oleh tiang. Nah, hidrolik ini, ya, kita pompa, ya, hydraulic jack ini kita pompa sehingga karena di atas ini ada beban yang kita berikan, ya, yang terdiri dari kubus-kubus beton ini, ya, tentunya, ya, dia akan menekan tiang ke bawah sehingga, terjadi penurunan pada tiang, ya. Nah, penurunan inilah yang nanti diukur dan kita analisis, ya, dan dikorelasikan, eee dengan, apa namanya, dengan kekuatan dari tiang tersebut, ya, sehingga kita bisa mengetahui berapa kekuatan tiang tersebut. Secara prinsip, grafik penurunannya itu bisa dilihat di, grafik yang sebelah kanan ini, ya, di mana di sini ada pembebanan, ya, ada beban yang kita berikan, ya, yang kita berikannya secara bertahap ini, ya. Kemudian kita hitung setiap tahapan beban ini, ya, penurunannya, ya, gitu. Jadi dari hasil sebelah kiri, ya, itu digambarkan, ya, atau dimasukkan ke dalam grafik ini hasil pengujiannya, ya. Itu sehingga kita akan dapat, grafik yang berbentuk seperti ini, ya. Di mana kalau kalian lihat di sini, ya, ada garis yang masih lurus, ya kan. Kemudian ini terjadi penurunan penurunan penurunan, ya. Nah, kemudian tiba-tiba penurunan ini makin besar makin besar makin besar makin besar. Nah, berarti di sini sudah terjadi, keruntuhan atau pada tanah, artinya tanah sudah tidak sanggup lagi menahan beban yang diterimanya. Ya, untuk menentukan berapa beban yang maksimum yang diterima oleh tanah dasar ini, ya, itu metodenya macam-macam, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagaimana metode tersebut, ya, nah di sini kita coba memahami lebih, dalam lagi, ya, bahwa grafik itu nanti akan terjadi, 3 bagian, ya. Ada bagian pertama, ya, yang penurunannya boleh dikatakan linier, ya, yaitu garis lurus, ya. Ini terjadi bahwa sampai beban tertentu, sampai P1 ini, ya, besarnya penurunan sebanding dengan beban yang bekerja, ya. Ini masih aman ini nih, ya, kalau kita penurunannya masih dalam, kondisi di garis yang lurus ini. Kemudian yang bagian kedua terjadi penurunan, ya, grafik beban dan penurunan ini berbentuk parabola, ya, atau parabolis, ya. Nah, penurunan ini tidak berbanding lurus, ya, ini parabolis, ya. Sehingga di sini, ya, sudah mulai terjadi, gejala keruntuhan pada tanah dasar, ya, gitu. Ya, di mana besarnya beban dan penurunan secara grafis mulai membentuk lengkung parabolis, ya. Nah, di sini sudah terjadi nih, ya, mulai keruntuhan, ya, pada tanah dasar, ya. Nah, kemudian baru di titik B, ya, pada titik B ini mulai terlihat bahwa besarnya deformasi terjadi secara terus-menerus ini, ya, begitu. Nah, di sini, sudah benar-benar terjadi keruntuhan yang, eee, apa namanya, yang sebenarnya, ya, gitu. Ya, kalau di sini di grafik A sampai B, ya, atau P1 sampai P maksimum ini, ya, ini terjadi penurunan atau terjadi, eee, mulai keruntuhan, ya, dari tanah. Nah, begitu sampai B, ya, tanah udah benar-benar runtuh, ya.
Nah, sehingga kita bisa baca bahwa di titik B itu kita baca P maksimumnya, di titik A juga kita bisa baca bebannya berapa, yaitu P1. Begitu ya. Jadi kalau disimpulkan bahwa grafik ini bisa di apa, dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang satu adalah grafik beban penurunannya adalah linear, garis lurus, kemudian parabolis, ya, dan yang berikutnya adalah penurunannya terus-menerus, ya. Nah, di sini, ya, nah, kita masuk metode, ya, yaitu tergantung metode yang kita gunakan, ya. Kita dalam memberikan beban, ya, itu bisa melaksanakannya dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah apakah kita mau memberikan bebannya bertahap atau bebannya berulang, ya. Jadi tergantung metodenya. Nah, nanti kita lihat ada metode yang memang eee, bisa dihitung dengan menggunakan pembebanan bertahap, ya. Ada yang metode yang membutuhkan data dari pembebanan berulang, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, apakah kita perlu melakukan pembebanan bertahap atau pembebanan berulang, itu tergantung dari metode yang akan kita gunakan. Begitu ya. Nah, sehingga nanti analisisnya pun akan berbeda setiap metode, ya. Nah, bagaimana kita melakukan pembebanan bertahap, ya? Pembebanan bertahap itu diberikan secara bertahap, artinya adalah contoh, ya, pembebanan bertahap ini kita berikan misalkan bebannya bertahapnya setiap interval 20% dari beban maksimum. Nah, beban maksimum itu juga tergantung dari metode yang digunakan. Tapi pada umumnya beban maksimum yang diberikan, ya, itu adalah 2 kali, eee, ya, beban, 2 kali, eee, ini 2 kali, kekuatan rencana atau beban rencana, ya, yang diinikan. Atau kalau di kita 2 kali dari Ki A, ya, Ki A. Jadi beban, 1 tiang individu, ya, yang diizinkan, ya, gitu, ya. Dalam perencanaan kita mengenal istilah kan, ada Ki-ult, ya, dan Ki-A, ya. Ki-ult adalah yang maksimum, Ki-A adalah yang diizinkan. Nah, kita menggunakan Ki-A. Nah, ga apa, eee, kita juga menginikan ada Ki-AG dan Ki-PG. Nah, kalau kalian ingat itu, ya. Nah, kalau Ki-AG itu Eee, yang grup, ya, yang Ki-AG adalah yang individu, ya, Ki-PG adalah yang pile group. Nah, yang kita gunakan di sini adalah Ki-AG, ya, yaitu Ki-A, ya. Ki-A itu artinya, kekuatan tiang kekuatan tiang satu kekuatan satu tiang individu dalam kelompok, ya, Ki-AG. Nah, jadi kita, ya, jadi, mmm itu ya, jadi biasanya beban maksimum yang diberikan, ya, itu 2 kali dari Ki-AG, ya, kalau lebih konkretnya. Nah, jadi, caranya adalah kalau 20% dari Ki-AG tadi, 40% caranya adalah kita beri beban, mmm, sampai 20% dulu, ya. Kemudian setelah 20% kita diamkan sampai terjadi penurunan yang stabil, ya. Kemudian, baru kita tulis atau kita catat, ya, penurunan penurunan yang terjadi. Nah, setelah itu kita tambahkan beban lagi, ya, terus, ya, dengan perlahan beban sampai ke 40%, ya.
Lalu setelah udah maksimum 40% bebannya, ya kita stop beban itu, ya. Kemudian kita baca lagi penurunannya, ya. Begitu sudah stabil penurunannya, ya, baru kita catat lagi. Demikian seterusnya, ya, sampai 100%. Nah, kalau pembebanan berulang, ya, itu caranya ini hampir sama dengan bertahap, ya, tapi caranya adalah kita beri beban 20%, ya, gitu. Kemudian kita baca penurunannya, ya, kita baca penurunannya, ya, sampai stabil, ya. Nah, kemudian sebelum kita beban itu kita naikkan 40% ya, kalau yang ini bertahap kan gitu ya, kita naikkan 40%, tapi kalau berulang adalah kita cabut dulu bebannya, kita kurangi bebannya sampai nol, itu, ya. Kita kurangi bebannya sampai nol, kita diamkan sampai penurunannya stabil, baru kita catat pada kondisi nol beban, ya, atau bebannya nol, ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke pembebanan yang 40%. Nah, berarti kita beri beban langsung ke 40%. Ya, setelah langsung ke 40%, dibaca lagi penurunannya, lalu setelah stabil dicatat, ya kan. Kemudian eh, sebelum kita masuk ke 60%, ya, beban ini dikurangi lagi dulu sampai 4 sampai 0, ya. Jadi dikurangi 0, jadi balik lagi kembali tidak ada beban, ya, pada tiang. Turunkan lagi sampai 0, ya. Kemudian baru dicatat lagi penurunannya kalau sudah stabil, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, untuk tahap yang 60% baru diberi beban langsung ke 60%, ya. Nah, demikian seterusnya, ya. Itu yang kita sebut sebagai pembebanan berulang, ya, atau cyclic loading, ya, sampai akhirnya sampai beban yang 100%, ya, dari beban maksimum yang kita berikan. Nah, begitu ya. Jadi dua cara ini, ya, itu yang biasa dilakukan, ya. Tapi sekali lagi, ya, yang harus kalian lakukan apakah perlu beban bertahap atau beban berulang itu tergantung dari metode analisis nanti, ya, dalam penentuan apa sebenarnya kekuatan beban yang ada itu, ya, berapa, ya, itu tergantung yang nanti kalian pilih, ya, metode apa yang akan digunakan. Nah, jadi dari grafik itu nanti, ya, itu bisa dianalisis. Nah, oke lah, kalau cara pengukuran deformasi nih kan, ya, nah ini saya berikan, ya. Jadi pembebanan pada kepala tiang dilakukan dan bertahap. Lamanya pembebanan untuk setiap beban adalah sampai terjadi penurunan maksimum. Maksimum itu artinya stabil, ya. Misalnya deformasi yang terjadi diukur dengan cara membaca perubahan jarum pada arloji ukur yang pembacaan dilakukan 5, 10, 15, 30, 40, dan 60 menit, ya, setelah beban pada satu tahap bekerja. Ya, intinya kalian lihatlah kalau sudah stabil, ya kan, itu, ya, itu. Kalau misalkan udah dari 30 ke 30 dibaca, penurunannya sekian, kemudian di 45 menit sudah dibaca sekian menit, ya, tetap sama, ya. Nah, itu udah nggak perlu sih sebenarnya sampai 60 menit. Yang intinya adalah setiap tahapan pembebanan itu kalian harus dicatat penurunan yang stabil. Setelah itu dilakukan untuk interval waktu 1 jam sampai terjadi penurunan maksimum, ya. Oke, sebenarnya enggak ini, ya. Nah, bisa dilihatlah, ya. Memang ini waktunya adalah sampai 1 jam, ya. Bisa kalian tunggu kalau kalian mau aman, tunggu 1 jam, ya kan. Nah, itu kita sudah dapat penurunan maksimum. Walaupun penurunan maksimum itu enggak harus sampai 1 jam. Penurunan dianggap maksimum jika pada 3 jam berulang pembebanan tetap atau selisih pembacaan arloji 0,11 in. Pengukuran deformasi ini dilakukan juga pada saat penghilangan beban. Teori, ya, teoritisnya adalah seperti itu, ya. Pada intinya, ya, itu
dengan kalian dengan 1 jam aja juga menunggu ya, kalau ternyata, dari interval yang 15 menit itu tetap sama ya, nah itu sebenarnya sudah mencapai penurunan maksimum ya, pada setiap tahap. Oke? Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, gitu. Dari grafik tersebut bisa, ditentukan besarnya beban yang diizinkan untuk sebuah tiang ya. Metode yang ini, sebenarnya banyak metodenya ya, kalian bisa apa, baca di internet ya, atau nanti ketika kalian bekerja pun ya kan, itu bisa saja nanti ada metode-metode lain yang digunakan oleh konsultan atau perusahaan di mana kalian bekerja ya, tinggal ikutin aja ya bagaimana rumusnya ya. Jadi saya nggak akan membahas masing-masing ini ya, karena juga nggak ada gunanya ya, yang penting prinsipnya adalah seperti itu ya, bahwa kita nanti akan memperoleh grafik ya, baik itu dari pembebanan bertahap maupun pembebanan berulang ya. Nah, di sini bisa sebagai inilah apa, sebagai contoh ya, ada metode dari Department of Public Works, State of California yang biasa dilakukan, ASHO, Bureau of Bridge, State of Ohio, kemudian Raymond Concrete Pile Code, Chicago Building Code ya. Spesifikasi praktis, ya di sini yang banyak spesifikasi praktisnya ya. JICA juga sebenarnya mengeluarkan ya banyaklah ya sebenarnya metode-metode lain yang juga diinikan oleh konsultan-konsultan besar ya, itu di bidang apa, pondasi. Faktor keamanan. Besarnya faktor keamanan yang akan dicapai ditentukan berdasar cara-cara yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu harus juga dipertimbangkan faktor-faktor yaitu, nah tadi ya kan, apakah mau 2 kali, nah itu kan maksimumnya itu ya, itu 2 kali dan, tentunya juga apa namanya, di setiap apa, metode analisis yang tadi saya sebutkan itu juga udah, tercantum sih faktor keamanan. Ini sebagai apa, pemahaman kalian saja bahwa faktor keamanan yang diberikan ini ya, itu dipengaruhi oleh tingkat ketelitian alat yang dipakai ya, kemudian kemampuan petugas yang melaksanakan, eee, uji tersebut ya, tentunya ketelitian dari petugasnya, ketelitian dari alatnya, ya kan, kemudian, eee, caranya juga, prosesnya ya, melakukan percobaan pembebanan, itu tentunya juga menentukan, faktor keamanan yang harus kalian pertimbangkan. Kemudian keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan percobaan pembebanan. Ya, contoh misalkan ya, di situ kalian di sekelilingnya itu jalan tol, misalkan dekat sekali dengan jalan tol atau jalan kereta api yang sering menimbulkan getaran ya, atau di situ ada proyek pemancangan ya, gitu. Nah, itu juga mempengaruhi hasil pembacaan, ini ya, hasil pembacaan dan juga hasil penurunannya, ya, itu daripada tiang tersebut. Oke, ini adalah, faktor keamanan yang harus kalian, pertimbangkan ya, faktor-faktor apa yang kalian harus pertimbangkan untuk menentukan faktor keamanan yang akan kalian gunakan. Eee, ini adalah, kalau tadi itu adalah uji pembebanan, eee vertikal, ya. Nah, di sini, kita juga ya harus melakukan yang namanya uji pembebanan lateral. Prinsipnya sama, uji pembebanan lateral ya dengan uji pembebanan apa, vertikal ya, dengan menggunakan arloji ukur, dengan juga, hydraulic jack, tapi arahnya adalah arah horizontal. Berarti bebannya kalau arah horizontal bagaimana? Kalau beban untuk arah horizontal bukan dengan blok-blok beton, tapi dia dengan, yang panjang justru yang kita tancapkan di kiri kanannya, begitu, ya. Sebenarnya bisa juga dari blok beton itu ya kan, kan ada tiangnya juga. Nah, itu kan ditahan juga ke kanan, bisa, itu juga bisa kok, ya. Tergantung apakah kita masih mau menggunakan yang blok beton itu ya kan, atau kita,
bisa menggunakan ada yang namanya kita pancang kita, mmm, masukkan, tiang pancang di kiri kanan dari tiang tersebut ya, baru kita berikan heeh, kita lakukan uji pembebanan lateral. Nah inilah foto-foto oh enggak, oh oke ya. Nah kita masuk ke uji calendaring ya. Nah kalau uji calendaring ya bedanya dengan uji pembebanan. Uji pembebanan dilakukan setelah tiang itu dipancangkan ya. Nah kalau tiang itu setelah tiang itu dipancangkan, kalian bisa bayangkan ya kalau kita ukur kalau kita setiap tiang itu kita lakukan dengan uji pembebanan seperti itu, ya, itu secara teknis atau repotnya ya, secara itu juga ya kayaknya nggak efisien, ya. Sehingga uji pembebanan itu sebenarnya hanya dilakukan terhadap tiang sampel, ya. Jadi tiang sampel aja, satu tiang aja yang mewakili tiang-tiang di sekelilingnya. Gitu ya, itu perlu dicamkan ya. Jadi hanya terhadap tiang, sampel yang mewakili, tiang-tiang lainnya ya. Bisa saja yang itu mewakili, sekian jumlah tiang yang ada di situ ya, gitu. Jadi dari lokasi tiang itu, oh ya udah mungkin satu atau 2 atau 3 gitu kan, tergantung kesepakatan nanti dan tergantung luasan wilayahnya ya, luasan eee, luasan, posisi dari tiang-tiang tersebut ya, yaitu. Nah, dan juga tergantung homogenitas dari tanah dasarnya, ya begitu. Nah, sedangkan kalau calendering ya, ini karena prosesnya sangat simpel ya, itu bisa dilakukan untuk setiap tiang ya, yaitu untuk setiap tiang ya. Nah, tapi dilakukannya adalah pada saat pemancangan, begitu. Nah, sebenarnya penguji beban ya, itu, kebanyakan digunakan ya, untuk pondasi tiang bor ya. Untuk pondasi tiang bor biasanya itu digunakan uji pembebanan karena dia tidak bisa dilakukan dengan cara uji calendering, gitu ya, karena tidak dipancang. Nah, sedangkan, uji calendering ini ya, bagaimana caranya nih, gitu. Karena ini masih konvensional dan ini memang sangat praktis dan murah ya, bisa dilakukan sendiri oleh, kontraktor yang tiang pancang itu sendiri ya. Itu caranya lihat di sini, kalau tiang itu sudah mendekati kedalaman yang direncanakan ya, itu kita melakukan ya pengujian atau kita ukur penurunannya setiap pemancangan, gitu. Jadi setiap dipancangkan atau dipukul ya, kita ukur berapa penurunannya ya. Nah, sampai 10 pukulan terakhir ya, kita lihat baru nanti kita analisis, begitu. Nah, untuk mengukur penurunan yang terjadi setiap pancang, caranya adalah kita letakkan kertas milimeter blok ini ya, itu di tiangnya ya, di tiangnya ini ya, di tiangnya. Nah, kemudian ya, ada orang ya yang berada di situ untuk mengukur penurunannya setiap pukulan. Ya, caranya adalah dia pegang pensil ya, kemudian ada penopang ya, penopang kemudian
dia letakkan pensil itu ya, itu ke ujung pensilnya itu ke kertas milimeter block, gitu. Nah, di sini, ya, misalkan dia letakkan di sini nih, ya, lihat panah saya, ya, di sini. Kemudian begitu dipancangkan, kan terjadi jeder gini, ya. Nah, ini kan pensil itu akan, membuat garis seperti ini, ya. Begitu dipancangkan terjadi penurunan sebesar ini, ya kan. Tiang kan akan masuk ya, itu seperti ini. Kemudian begitu ini akan turun lagi, nah, ya jeder, gitu kan. Ya tanah ini kan elastis ya, begitu dipancangkan jeder gitu kan. Nah, kita mengalami penurunan sebesar ini, tapi kemudian turun lagi seperti ini. Nah, kemudian setelah pukulan pertama kita geser pensil kita ya ke kanan ini, kita tahan lagi di sini ya. Kemudian lakukan lagi pemancangan, ya, dipukulkan jeder gini ya. Nah, terjadi lagi penurunan kecil nih ya. Itu di sini. Kita tarik lagi ke atas ke kanan ya kan. Lakukan lagi ya. Ini sampai 10 pukulan terakhir. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begitu 10 pukulan, nah ternyata penurunan totalnya sampai sebesar ini ya. Nah, ini untuk tiang nomor sekian, kemudian lakukan lagi misalkan untuk di tiang yang berikutnya, ya gitu kan. Tuh, ya, itu atau, apa namanya, kalau belum sampai karena kan kita perkirakan ya kan ternyata, udah 10 pukulan ini ya, itu belum masuk ke kedalaman yang kita inginkan ya. Nah, itu kita inikan lagi. Ya, itu bisa juga sehingga nanti kita dapatkan benar-benar 10 pukulan terakhir, ya, yang kita gunakan adalah 10 pukulan terakhir ya, gitu. Ya, 10 pukulan terakhir, ya, setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, ya. Seperti itu ya, gitu. Nah, bagaimana menganalisisnya? Nah, analisis uji kalendering ini pada prinsipnya adalah ya menggunakan rumus persamaan energi, ya. Ini W kali H ini adalah energi potensial yang diberikan oleh alat pancang, ya. Kemudian ini harus sama dengan energi yang dikeluarkan oleh tanah, ya, untuk menahannya, ya. Nah, sehingga terjadi apa, dengan adanya penurunan ini adalah energi, ya, itu. Nah, di sini adalah ya besarnya penurunan, ya. S ini nih, ya, S ini adalah penurunan. Jadi rumusnya adalah itu. W berat beban yang dipancangkan, adalah ketinggian jatuhnya, ya ini kan energi potensial. Ya, kemudian ini adalah R, ya tahanan tanahnya, kemudian menimbulkan penurunan kali S, kemudian Z itu adalah besarnya kehilangan tenaga ya. Nah, jadi dari rumus persamaan energi ini, ya akhirnya dikembangkanlah ya rumus-rumus yang nanti kita bisa menghitung QU. Nah, ya, QU itu adalah kapasitas ultimate, ya. Tapi yang kita cari adalah QR, kapasitas izin. Ya. QR itu adalah QU dibagi 6. Ya. Nah, ini dibedakan rumusnya yang single acting hammer dan double acting hammer. Ya, ada dua. Ya, gitu kan. Dua apa, ini tergantung nanti jenis hammer yang kalian gunakan itu adalah single acting, double atau double acting ya. Itu nanti bisa kalian cek di spesifikasi alat pancang. Nah, ini adalah kalau menggunakan yang steam hammer. Steam hammer itu yang kalian lihat ya dengan uap ya, ceder, ceder gitu kan. Itu.
Nah, ini ya, eee, beberapa rumus ya yang saya sampaikan sekali lagi ya, untuk uji kalendering pun ya, itu banyak juga, rumus yang bisa kalian gunakan, ya gitu. Ini ada rumus pancang Belanda, ini ada engineering news formula, ya, gitu. Nah, untuk yang engineering news formula itu adalah, apa namanya, bedakan ya nilai C ini ya, ada faktor yang diberikan untuk drop hammer dan steam hammer ya. Kalau drop hammer itu yang, apa, bebannya dijatuh bebaskan ya, yaitu bebannya dilepas sehingga mengandalkan jatuh bebas dari, apa, beban tersebut, itu namanya drop hammer. Kalau steam hammer dia menggunakan tenaga uap ya untuk menumbuknya ya, begitu. Oke, selanjutnya ya, nah ini ada juga ya rumus dari, Hailey ya, ini juga ada rumus ya. Jadi rumus-rumus ini ya sekedar, saya perkenalkan saja ke kalian ya, walaupun, nanti banyak juga metode lain yang akan kalian temukan ya. Kalau kalian, sudah bekerja ya, silakan gunakan, tapi prinsipnya uji kalendering adalah seperti ini. Nah, yang terakhir ya, nah yang sudah lebih canggih metodenya tadi dengan cara kalendering ya, apa namanya, itu kan sangat berbahaya juga ya dengan kebisingan ya, karena ada orang yang, harus apa, meletakkan pensilnya di situ, sedangkan, tiangnya harus dipancangkan ya. Nah, itu. Seperti kalian lihat juga tadi ya, ternyata orang di situ kan nggak pakai penutup kuping ya. Jadi prinsip K3-nya sebenarnya, nggak digunakan ya, yang seharusnya itu yang namanya di proyek tetap harus menggunakan, melaksanakan K3 ya. Nah, di sini ini lebih aman ya dengan menggunakan, file dynamic analyzer ya. Nah, file dynamic analyzer ini prinsipnya sama dengan calendering ya. Jadi dia, pada saat pemancangan ya sama juga, di pukulan-pukulan terakhir pada saat mendekati apa, kedalaman yang diinginkan ya, itu kita melakukan tes. Nah, tes ini ya dengan cara, tes apa, PDA kita nyebutnya ya, itu file dynamic analysis ya, sedangkan alatnya kita sebut file dynamic analyzer ya. Nah, itu dengan cara ya meletakkan sensor-sensor. Nah, yang tadi kalau konvensional dengan menggunakan pensil ya, nah sekarang itu adalah dia hanya menggunakan sensor. Ya, sensor yang diletakkan di, eee, tiangnya, ya, itu. Kalian lihat di sini kemudian dipancangkan, gitu kan. Nah, sehingga, nah nanti bisa dengan menggunakan software yang sudah dikembangkan untuk ini, ya kan, itu bisa langsung ditentukan berapa, eee, kekuatan atau beban yang diizinkan yang bisa diterima oleh tiang tersebut, ya, gitu. Nah, itu udah lebih canggih, ya. Nah, prinsipnya adalah ini, ya. Jadi dia prinsipnya menggunakan prinsip, apa namanya, gelombang satu dimensi, ya, itu menjalar di tiang pondasi akibat adanya tumbukan itu, ya, yang diterima tiang. Kemudian gelombang itu, ya, pada, eee pada saat ditumbuk ya kan, kemudian menghasilkan gelombang, gelombang ini yang nanti, dia akan merambat ke seluruh, tubuh tiang ya, kemudian nanti akan balik lagi. Nah, panjang gelombang dan waktu gelombang yang sampai lagi ke sensor ya, nah itu yang dihitung ya, gitu. Jadi gelombang-gelombang yang bekerja tadi gitu kan, itu dihitung tuh oleh, sensor kemudian dianalisis ya. Instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan itu adalah, mmm, buah-buah strain
yang kita sebut transducer dan 2 buah akselerator dipasang pada bagian atas tiang. Ya, minimum 1,5 kali diameter kepala tiang ya. Jadi jaraknya itu 1,5 meter diameter kepala tiang ya dari bagian atas. Nah, itu yang nanti digunakan ya. Nah, begitu ya. Nah, sedangkan tumbukannya yaitu dari eh, dari eh, dari tiang pancangnya sendiri ya, dari beban tiang pancangnya. Pemasangan instrumen ya. Nah, ini adalah ini harus benar-benar ya. Jadi memang sudah ada SOP-nya ya, caranya ya, karena nggak sembarangan pemasangan instrumen itu juga ya. Yaitu demikian juga persiapan pengujiannya. Ya, ini saya berikan sebagai informasi aja ke kalian ya. Walaupun ya nanti pada pelaksanaannya ini memang sudah ada vendor-vendor ya, udah ada kontraktor yang khusus eh, apa namanya melaksanakan PDA ini ya, kita tinggal hire aja ya gitu kan. Karena alat ini juga mahal ya itu, sehingga kita nggak bisa beli sendiri ya suatu proyek, jadi sehingga kita sukan ya kepada kontraktor vendor yang memang bisa melaksanakan uji PDA ini gitu ya. Nah, karena yang tadi ya caranya, analisisnya dan alat itu sendiri ya kan, eee, itu harus kita miliki kalau kita mau lakukan sendiri. Begitu ya. Nah ini dia pelaksanaan ujiannya juga ya, itu sudah, eee, ada aturannya lah ya, apalagi, harus sesuai dengan ASTM. Nah, analisisnya sendiri ya itu disebut yang namanya analisis gap web namanya ya. Nah, seperti ini analisisnya, bisa kalian lihat nanti ya, itu. Ini tampilan di, komputer dianya atau di alat, analisisnya ya, semacam komputer ini ya, yang sudah ada program ya untuk menganalisisnya adalah seperti ini, ya. Nah, sehingga nanti keluar data ini ya, yang kita perlukan cukup ini aja, mana dia? Nih daya dukung tiang. Ya, berapa ton sehingganya, ya 720. Kemudian gaya tarik maksimum, ya, gaya tekan maksimum 430, ya, gaya tarik maksimum adalah 140. Nah, ini yang kita perlukan ya, 3 daya ini. Kalau daya dukung tiang itu artinya adalah ini kekuatan tanah ya, itu sampai runtuh, ya. Ini gaya tekan maksimum, ya, itu. Itu adalah yang diizinkan ya, kemudian gaya tarik maksimum ini yang diizinkan ya, itu. Oke, ya ini teknis pelaksanaannya nggak saya bahas secara detail ya, itu karena memang ini butuh orang yang khusus sudah di-training ya untuk melaksanakan PDA ini. Kondisi fisik tiang dan sebagainya ya, gitu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah file integrity test ya. Kalau tadi PDA itu untuk mengetahui kekuatan tiang ya. Kalau file integrity test ini adalah untuk mengetahui keutuhan tiang ya. Yaitu artinya keutuhan tiang itu ya, apakah pada tiang tersebut terjadi keretakan atau bahkan patah atau tidak. Nah, sedangkan pada tiang bor ya, itu apakah apa namanya, eee, apakah banyak rongga, rongga udara yang terjadi atau tidak ya, kepadatannya itu 100% atau tidak. Nah,
Caranya adalah menggunakan pile integrity test. Prinsipnya sama ya dengan menggunakan ini juga teori gelombang juga ya, nah, alatnya juga mirip ya, dan saya rasa bukannya mirip, ini adalah alatnya satu ya, alat analisisnya satu, cuma programnya ada 2. Ada untuk kekuatan tiang dan ada untuk integrity test ya. Nah, dipasang sensor juga ya di kepala tiang itu bisa menggunakan yang sama, cuma pelaksanaannya harus berbeda. Karena kalau tadi kekuatan tiang adalah, tiang diberi beban pemancangan, pukulannya itu dari alat pancang ya. Kalau untuk untuk, file integrity test itu adalah dengan cara memberi bebannya dengan menggunakan palu diketokkan ya ke kepala tiang itu, ya, itu diketok sehingga nanti timbul gelombang, ya. Nah, gelombang itu yang nanti dianalisis, bagaimana keutuhan tiangnya, ya. Nanti bisa diketahui keutuhan tiang tersebut berapa persen gitu, ya. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan apakah tiang tersebut ya masih utuh atau banyak, retak-retaknya atau banyak rongga-rongga kosongnya. Oke. Nah, cukup sekian, yang bisa saya sampaikan itu terkait